Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari Rabu, 19 Mei 2021. Dan kembali sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kehidupan yang Tuhan anugerahkan, hari yang baru yang kami harus jalani Tuhan, biarlah kami bisa mengerti kehendak Allah, supaya kami tidak menjadi bodoh, dan biarlah kami juga berusaha untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Kami sambut pembacaan firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong menjadi penghibur buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Rabu 19 Mei 2021 bertajuk mengerti kehendak Allah. Bacaan kita diambil dari teks surat Efesus 5 ayat 17, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum menjadi fakta dalam sejarah gereja, di mana ada benih yang baik ditaburkan para hamba Tuhan. Saat yang bersamaan juga iblis bekerja menaburkan lalang untuk menghambat pertumbuhan gereja. Kemanapun para rasul memberitakan Injil, kesana pula lah pengajar-pengajar anti-Injil memprovokasi dan menghasut jemaat. Seperti pengalaman di jemaat mula-mula di kota Efesus dalam renungan bacaan kita hari ini. Saudara-saudara, Efesus adalah kota terbesar terkenal di Kekaisaran Romawi di zaman Perjanjian Baru. Dan di kota ini ada kuil, dan di dalam kuil itu ada banyak patung, dan patung yang paling terkenal adalah patung Dewa Artemis, seperti di Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Dewa Artemis dianggap memberi kesuburan bagi seluruh warga kota, dan Paulus hadir di situ untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Namun seorang bernama Demetrius, sang ahli patung, sangat menentang pengajaran Paulus ketika singgah di kota itu, sampai terjadi kekacauan yang diprovokasi oleh Demetrius dan kawan-kawan, membuat Paulus undur diri dari kota itu. Saudara bisa lihat di bacaan Kisah Para Rasul 19. Nah, saudara-saudara sekalipun demikian, buah kehadiran Paulus ini juga menghasilkan adanya gereja di kota Efesus. Mereka terdiri dari yang berlatar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, sama-sama bersekutu dan mengikut Kristus. Tetapi sangat disayangkan masih banyak yang dipengaruhi oleh keyakinan lama mereka. Apalagi dengan provokasi pengajar-pengajar palsu yang berusaha meyakinkan mereka agar meninggalkan pengajaran Paulus. Akhirnya Paulus meneteskan air mata meninggalkan kota Efesus karena dituduh bersalah, padahal sesungguhnya Paulus bersih. Kisah Para Rasul 20 ayat 25-26 berbunyi demikian. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun.
yang akan binasa. Dalam keadaan inilah Paulus hadir meyakinkan mereka agar bersikap bijaksana dan menasihatkan dengan amat sangat. Tersebut Kisah Para Rasul 20 ayat 29 berbunyi demikian, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu." Saudara-saudara, jangan menjadi Kristen yang bodoh, yang mengikuti ajaran para pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan. Lihatlah jemaat Efesus harus kritis dan mengerti kehendak Allah. Paulus menegaskan bahwa di dalam Kristus kita semua telah diciptakan yang baru. Sesungguhnya manusia lama telah berlalu dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dulu memang anak-anak kegelapan, namun Kristus telah menyelamatkan kita dengan menyeberangkan kita kepada kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam terang. Baptisan telah menjadikan kita menjadi manusia baru yang diperbaharui. Dan coba kita lihat dalam pasal berikutnya, Paulus menegaskan agar jemaat Efesus memakai persenjataan rohani. Itulah tantangan gereja. Selalu ada tantangan yang menggoyahkan iman. Di mana ada upaya memberitakan Injil, di situ hadir para provokator yang mendatangkan kekisruhan. Paulus mengajak jemaat Efesus untuk arif dan bijaksana. Jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, tetapi berdiri kokoh dalam Injil yang diberitakan Rasul kepada mereka. Selain berdiri kokoh dalam Injil yang diajarkan oleh Rasul, Paulus mengingatkan mereka agar jemaat mengerti, berusaha mengerti, berupaya mengerti kehendak Allah. Jika kalau ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, tetaplah berpikir kritis atas ajaran mereka, karena mereka mengajar tidak berdasarkan kebenaran, namun kehendak manusia. Keinginan manusia adalah ingin dipuji, tetapi pemberitaan Injil adalah karena kepentingan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, di pagi hari ini 19 Mei 2021, kita tetap semangat dan teruslah mengerti kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau dalam hidup ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan terlebih lagi saudara-saudaraku, ikutilah anjuran pemerintah. Di tanggal 19 Mei ini juga kami memberikan ucapan syukur, berterima kasih untuk beberapa saudara kita di antaranya yang berulang tahun pada 19 Mei 2021. Ibu Wahyu Setianingsih, alias Shalom Simanjuntak. Dan biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kita ini, keluarganya, studinya di dalam sekolah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Son and Spirit sent Him to die. I scared
it, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my shame. Come on. Then sin